ditangkap oleh pengawal atau memang ada tentara khusus yang mencari istri orang, Siti Sarah pun dibawa di hadapan raja tersebut. Ketika dibawa di hadapan raja tersebut, ketika ingin menjamak, mohon maaf, ketika ingin menyentuh Siti Sarah, ya, ketika itu tangan raja tersebut nggak bisa bergerak sama sekali, ya, tangannya raja ini nggak bisa bergerak sama sekali ketika ingin menyentuh Siti Sarah, ya. Maka raja tersebut mengatakan, apa yang kau lakukan? Kenapa tangan saya nggak bisa bergerak? Maka Siti Sarah mengatakan, saya berdoa kepada Tuhanku, karena engkau bukan suamiku, ya, saya berdoa kepada Tuhanku supaya aku dijauhkan dari kezalimanmu. Maka raja tersebut mengatakan kepada Siti Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu semoga saya diberikan kesehatan, kesembuhan lagi. Siti Sarah pun berdoa kepada Allah SWT, diberikan kesembuhan. Ya, kedua kalinya ingin menyentuh lagi Siti Sarah, tangannya nggak bisa bergerak lagi. Mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu supaya saya diberikan kesembuhan. Ya, Siti Sarah pun berdoa kepada Allah, diberikan kesembuhan. Ketika ketiga kalinya raja ini ngeyel, ya? Nah, raja ini ngeyel, ya, ingin menyentuh Siti Sarah, seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak. Ya, seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak, kakinya, kepalanya, badannya nggak bisa bergerak, hanya bisa bicara saja. Mengatakan pada Siti Sarah, panggil pengawalku semuanya, semua akan menjadi saksi bahwasanya aku tidak akan menyentuh engkau lagi. Ya, maka berdoalah kepada Tuhanmu supaya saya diberikan kesembuhan. Berdoa Siti Sarah kepada Allah SWT, diberikan kesembuhan. Maka raja tersebut mengatakan pada pengawalnya, keluarkan perempuan ini dari istanaku. Yang engkau bawa bukan manusia, tapi jin, katanya. Nah, itu cerita kisah, ya, daripada Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah pun ketika ingin keluar daripada kawasan raja, kawasan kerajaan tersebut, raja tersebut khawatir, takut nanti ketika Siti Sarah keluar, beliau berdoa lagi kepada Allah SWT, saya diberikan kesakitan lagi. Maka raja tersebut memberikan hadiah, ya, yang berupa budaknya. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ini adalah anaknya raja tersebut, ada yang mengatakan ini adalah budaknya raja tersebut. Siapa? Siti Hajar, ya. Raja tersebut memberikan budak kepada Siti Sarah. Supaya apa? Supaya membantu Siti Sarah. Siti Sarah pun membawa Siti Hajar di kawasan Palestina, di negara Palestina, ya. Siti Sarah dengan Siti Hajar itu selisih umurnya setengah. Pada saat itu Siti Sarah berumur 30 tahun, sedangkan Siti Hajar berumur 15 tahun. Berjalan rumah tangga Nabi Ibrahim AS dengan Siti Sarah sampai Siti Sarah berumur 60 tahun, belum mempunyai keturunan. Ya, belum mempunyai keturunan. Berdoa kepada Allah SWT, belum dikasih oleh Allah SWT. Kemudian Siti Sarah pun berbesar hati. Ya, untuk apa? Untuk memberikan Nabi Ibrahim Siti Sarah untuk dinikahkan oleh Siti Hajar untuk dinikahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim melepas daripada perbudakannya, kemudian menikah dengan Siti Hajar. 1 tahun kemudian Siti Hajar punya anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, ya. Siti Sarah ini cemburunya luar biasa. Ketika melihat Siti Sarah melahirkan keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah pun berdoa kepada Allah SWT. Di umur ke-62 tahun Siti Sarah punya keturunan yang bernama Nabi Ishak, ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Di umur ke-62 tahun Siti Sarah pun melahirkan anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak dan Nabi Ismail adalah seorang nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebelum lahirnya Nabi Ishak, ya, pada saat itu Nabi Ismail masih berumur belum sampai 1 tahun, masih dalam susuan. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di sebuah lembah di kota Mekah. Dulu sebuah lembah kota Mekah ini, Bapak Ibu, adalah sebuah lembah yang tidak ada air, kering kerontang lembah, nggak ada air, nggak ada yang mau tinggal di kota Mekah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, ya. Di tempat ini, di kota Mekah ini adalah kering kerontang, nggak ada air, nggak ada yang mau tinggal di sini. Maka kemudian Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya di kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, meninggalkan istri dan anaknya, Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Di situ ada satu pohon dulu, Bapak Ibu, di dekat daripada Ka'bah, dekat gundukan Ka'bah. Di situ ada satu pohon yang bernama pohon Daud. Nah, kalau kita tahu ibu kotanya Qatar itu namanya Doha, ya. Lambang Doha itu adalah pohon. Nah, di situ ada satu pohon dulu di sekitaran daripada Ka'bah.
Maka kemudian Siti Hajar pun ditinggalkan di sana oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggalkan, Siti Hajar pun terheran. Tiba-tiba ditinggalkan, gak ada kata-kata. Tiba-tiba ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kemana kau meninggalkan kami di sini? Kemana kau menitipkan kami di sini? Kata Siti Hajar. Gak ada air, gak ada kehidupan, gak ada yang tinggal di sini. Maka Nabi Ibrahim berjalan saja, karena dia akan kembali lagi ke Palestina. Gak ada perintah sama Allah SWT untuk tinggal bareng di sana. Tapi Allah SWT memerintahkan, tinggalkan istri dan anakmu, kemudian engkau kembali ke Palestina. Ya, Siti Hajar menarik lagi jubahnya Nabi Ibrahim, mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kemana kau meninggalkan kami di sini? Gak ada kehidupan. Nabi Ibrahim gak tahu mau jawab apa, karena Allah hanya memerintahkan tinggalkan di sana. Udah. Karena Nabi Ibrahim tidak bertanya untuk apa saya tinggalkan di sini dan sebagainya. Ya, Nabi Ibrahim hanya oh iya. Ketika itu Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya, dikejar oleh Siti Hajar, mengatakan, ya Ibrahim, kemana yang kau meninggalkan kami di sini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham kepada dirinya Siti Hajar. Dia mengubah pertanyaannya menjadi, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkanku di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya, hanya itu saja. Ya, kita perhatikan bagaimana Siti Hajar ketika menjawab bertanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti efek, ya, bagaimana Siti Hajar nanti memperoleh pahala yang luar biasa ketika mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim Siti Hajar mengatakan, idan la yudayyana, silahkan engkau pergi, tinggalkanku di sini. Allah tidak akan meninggalkanku di sini, Allah tidak akan mematikanku di sini, ya. Senantiasa Allah menjaga kami. Itu jawaban daripada Siti Hajar. Kalau misalkan suami bapak ibu, ketika dibawa kemudian ditinggalkan di sana, mau? Ada yang mau? Gak ada. Kalau misalkan suami bilang, Allah yang menyuruhku di sini, percaya? Itulah keimanan Siti Hajar, ya. Nabi Ibrahim pun ingin kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, di mana diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Baik, nanti kita akan lanjut. Kita sudah sampai di kawasan daripada Arafah, ya. Jadi kita lumayan jauh nih. Kalau kita jalan, insyaallah lumayan jauh nih. Jadi diusahakan bawa kacamata kalau ada yang bawa kacamata. Kemudian karena sekarang nggak terlalu dingin juga, ya. Jadi kalau misalkan Arafah ini kalau udah musim haji saja, lumayan tuh. Kemarin sampai 50 lebih saja. Kemarin sampai 50 lebih, masya Allah, sepian luar biasa, ya. Jadi ini haji, ini kita berada di kawasan Arafah. Jadi Arafah ini tempat pelaksanaan ibadah haji. Rukun wajibnya haji itu berada di Arafah. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Semua jamaah haji wajib berada di sini pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Arafah ini ada dua riwayat tentang Arafah. Yang pertama, Arafah ini tentang Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di mana? Ada yang tahu? Di mana diturunkan Nabi Adam? Di bumi. Di bumi, benar. Betul. Ada yang lebih lengkap lagi. Tempatnya di bumi itu di mana? Di Gunung Uhud. Di mana? Ada yang tahu? Jabal Nur. Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Mana disebut semua, ya? Di Sri Lanka. Di India. Jadi Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa itu diturunkan di mana, ya? Di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah tempat kedatangan kemarin. Itu kawasan Jeddah. Ya, di kawasan Jeddah, disitulah tempat Siti Hawa diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah ini, di kawasan daripada Arafah. Jabal Rahmah ini banyak jamaah yang mengira, oh nanti di Jabal Rahmah cepat mendapatkan jodoh. Masya Allah. Kalau berdoa di sana, ada juga yang sampai nulis-nulis tuh, dia bawa pulpen, saking niatnya, ya, dia bawa spidol dari rumah, dia beli spidol di hotel. Saya baru ketemu jamaah,
Jadi dia beli spidol, dia cari spidol ke saya. Set, mau beli spidol di mana katanya? Buat apa saya bilang? Buat nggak ada sih katanya. Dia malu kalau ngasih tahu. Buat apa saya bilang? Nggak ada buat nulis, kirain mau nulis koper apa sih ini. Terus saya tanya lagi, buat apa untuk beli spidol? Karena saya udah tahu tuh pasti tulis di Jabal Rahmah atau di batu-batu tersebut. Maka saya bilang kalau kayak gitu ngapain dipercaya ya? Ngapain dipercaya? Kalau mau misalkan rumah tangganya baik-baik aja, terus kemudian mendapatkan jodoh, sholat di Masjidil Haram, kemudian berdoa di sana. Ya, kemudian berdoa di sana. Jangan terlalu dipercaya. Bahkan ada pernah saya dengar cerita Saiful Jamil katanya ya, ketika menikah dengan siapa? Dewi Persik. Sampai di sini sampai nulis nama, foto, berdoa sebagainya, pelan-pelan